Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yuqimul adillata ala ahli al-kitabi bi annahum lahum min sawabiqil mukhalafat li rusulihim ma la yastaghrabu ma'ahum mukhalafatuhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an juga menegakkan dalil-dalil atas ahli kitab bahwa ketika mereka memiliki perselisihan dengan para rasul mereka sebelumnya, maka tidak aneh jika mereka kemudian menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Wa yanqudu alaihim da'awiyahum al-batilah, dan juga Al-Quran membatalkan klaim-klaim mereka, pengakuan-pengakuan mereka yang itu batil. Wa tazkiyatahum li anfusihim, dan tazkiyah mereka, pujian-pujian mereka terhadap diri mereka sendiri. Bi bayani ma yudaddu dzalika min ahwalihim wa awsafihim, dengan menjelaskan lawan dari itu semua, yaitu kondisi real mereka dan sifat asli mereka. Wa yujadiluhum bi tawdihil haqqi wa bayani barahinihi wa anna sidqahu wa haqqiyatahu tadfa'u bi mujarradiha jami'asy syubah al-mu'aridah lahu. Dan juga Al-Qur'an mendebat ahlul kitab dan orang-orang lainnya yang beragama dengan agama yang batil dengan menjelaskan al-haq dan menjelaskan dalil-dalilnya dan menjelaskan bahwa kejujuran Nabi Muhammad SAW dan keberhakan beliau atas risalah ini, yakni dari sifat-sifat beliau yang sempurna, akhlak beliau yang sempurna, yakni sempurna dalam artian tentunya setara standar manusia, ya, tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan menggunakan standar manusia, masya Allah, akhlak beliau itu kamal, ya, kamal menurut standar manusia. Maka kesempurnaan akhlak beliau dan kemuliaan akhlak beliau, sekali lagi kemuliaan standar manusia. Maka ini semua tadfa'u bi mujarradiha jami'a syubah wal al-mu'aridah. Itu semua seharusnya cukup untuk, ya, membantah semua syubhat tentang dakwah yang beliau sampaikan. Karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur, tidak pernah berbohong sebelumnya walaupun dalam perkara yang sangat ringan sekali, apalagi perkara yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Apa apa yang ada setelah kebenaran, setelah al-haq, kecuali ad-dhalal, yaitu kesesatan. Maka di sini, ya, di sini ada faedah yang besar bahwa mengajarkan sirah Nabi Muhammad SAW dan akhlak beliau dan perbuatan-perbuatan beliau itu juga adalah dakwah yang sangat insya Allah efektif, ya, menjelaskan sirah beliau dan menjelaskan, ya, bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau di tempat masalah dan seterusnya, kemudian perjalanan dakwah beliau, kemudian juga sembari diiringi oleh apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan. Maka ini diantara wasilah dakwah yang sangat efektif, terutama kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang beragama orang-orang kafir. Maka itu mengapa, ya, kalau di barat, di luar negeri itu mendakwahkan Islam itu banyak juga dilakukan dengan menjelaskan sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu jadinya masuk pada biografi, ya, biography of a figure, ya, historical figure. Jadi biografi dari seorang tokoh historis, begitu, ya.
Sehingga temanya jadi netral, tapi di dalamnya kita ajarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW akhlak beliau, ya, sirah beliau, dan diselipkan di dalamnya dakwah yang beliau sampaikan. Maka alhamdulillah karena adanya wasilah itu, maka ya kalau di negeri-negeri barat itu alhamdulillah banyak yang mendapatkan hidayah biiznillah karena mendengarkan, hanya sekedar mendengarkan sirah Nabi Muhammad SAW. Wa hadzal aslu fil Qur'ani katsir fa innahu yufidu fid da'wati lil haqq. Maka prinsip ini atau kaidah ini dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Fa innahu yufidu fid da'wah lil haqq. Maka metode ini, al-asl ini, prinsip ini sangat bermanfaat bagi ya dakwah untuk kebenaran, ya. Sangat bermanfaat bagi dakwah menuju kebenaran. Ya, ini bagaimana Al-Qur'an mendebat orang-orang kafir, menjelaskan hujjah kepada orang-orang kafir, itu sangat bermanfaat untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Waraddi kulli ma yunafih, dan juga sangat bermanfaat untuk membantah semua yang menafikan al-haq tersebut. Wa yujadiluhum biwujubi tanzilil umuri manazilaha wa annahu la yaliku ay yaj'ala lil makhluqi al-abdi al-fakiri al-ajizi min kulli wajhin ba'da hukukir rabbil khaliqil ghaniyil kamili min jami'il wujuh. Dan Al-Quran juga mendebat mereka, yaitu dengan menjelaskan wajibnya meletakkan setiap perkara sesuai dengan tempatnya. Dan bahwa tidak layak untuk kita menjadikan kepada sebuah makhluk seorang hamba al-fakir yang sangat membutuhkan Rabbnya, al-ajiz yang sangat lemah, min kulli wajahin, sangat lemah dari setiap sisi, ba'da hukukir Rabb. Ya, tidak pantas untuk kita memberikan kepada makhluk yang sifatnya seperti tadi, dan itu adalah sifat seluruh makhluk, memberikan sebagian dari hak Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, zat yang maha pencipta, Al-Ghani, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun dan siapapun, Al-Kamil min jami'il wujuh, yang sempurna dari segala sisi. Wa yatahaddahum ayyatu bi kitabin aw syari'atin ahda wa ahsan min hadhihi syari'ah. Dan Al-Quran juga menantang orang-orang kafir untuk supaya mereka membawa juga dengan sebuah kitab atau sebuah syariat yang itu lebih ya lurus petunjuknya dan lebih baik daripada syariat ini. Wa ayyu'aridul Qur'ana fayatu bimithlihi in kanu shadiqin. Dan juga Al-Quran menantang mereka untuk membuat yang semisal Al-Quran, ya, membuat yang melawan Al-Quran dengan membuat yang semisalnya, in kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Wa ya'muru nabiyahu bi mubahalati man dhaharat mukabaratuhu wa inaduh. Dan juga Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermubahalah dengan orang-orang yang sombong, ya, dan penolakannya itu ya ditampakkan secara zahir. Kesombongannya ditampakkan secara zahir, penolakannya ditampakkan secara zahir. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermubahalah dengan mereka. Fayangkusuna anha, atau bisa dibaca fayangkisuna anha. Kemudian mereka akhirnya ya melarikan diri dari hal tersebut. Mereka tidak berani untuk ya bermubahalah dengan Nabi Muhammad SAW. Li'ilmihim annahu Rasulullah Shadiq. Karena mereka mengetahui bahwa beliau adalah benar-benar Rasulullah yang jujur perkataannya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsu beliau, ya. Wa annahum law bahaluhu lahalaku. Dan seandainya kalau mereka bermubahalah dengan Nabi Muhammad SAW, maka pasti mereka akan celaka. Ya. Maka ini adalah bagaimana orang-orang kafir itu sebenarnya mengetahui ya bahwa mereka itu
berada di atas kesalahan. Tetapi yang seperti yang sering kita jelaskan sebelumnya, mereka ya tidak mau untuk mengakui kesalahan tersebut karena bisa jadi ya ego diri sendiri ya, atau ya ego kabilah atau ego suku ya, seperti yang terjadi pada Abu Jahal, itu adalah ego kabilah. Atau misalnya ya mereka tidak mau posisi mereka kemudian disaingi oleh Nabi Muhammad SAW, atau disaingi oleh suku selain mereka, atau disaingi oleh ya orang-orang lain yang itu zahirnya awalnya lebih rendah dari mereka. Seperti misalnya mereka berpikir, bagaimana kalau anak masuk Islam ya, padahal dulunya Bilal budak, sekarang Bilal jadi orang yang lebih masuk Islam lebih dulu, begitu kan? Maka intinya ada hal-hal seperti ini yang membuat mereka terhalangi masuk Islam, tetap dalam kekafirannya. Tetapi sebenarnya kalau ditanya dengan jujur, ya, apakah Nabi Muhammad SAW berkata jujur? Maka mereka akan berkata, sungguh berkatakan iya, ya, sungguh akan mengatakan iya. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika ya salah seorang dari ulama mereka masuk Islam, tetapi ulama Yahudi ini awalnya belum mengabarkan kepada kaumnya bahwa dia sudah masuk Islam, bahwa beliau sudah masuk Islam. Ketika ditanyakan bagaimana dengan apa menurut antum tentang anak, maka masya Allah orang-orang Yahudi langsung memujinya. Setelah dikatakan bahwa anak masuk Islam, anak mengimani Nabi Muhammad SAW, langsung dicela, ya itu hanya sekian detik, maka itu menunjukkan ya perubahannya hanya sekian detik. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidaktulusan dalam menerima kebenaran, ya. Dan inilah yang membuat seseorang, ya, ketika seseorang itu terhalangi dari kebenaran, itu biasanya karena hal-hal tersebut. Bahkan ini juga berlaku pada kaum muslimin, ya. Kaum muslimin alhamdulillah sudah menjadi seorang muslim, masya Allah gitu kan. Tetapi kalau misalnya dia mengetahui dalil yang dia selama ini ya dia melakukan sebaliknya, dia selama ini melakukan kemaksiatan misalnya, dia tahu bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya untuk tidak melakukan hal itu. Musik misalnya. Kita ambil contoh saja. Ya. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, telah mengharamkan musik. Musik itu disebut lahul hadis. Ya, dia tahu bahwa 4 imam mazhab semuanya melarang musik. Ya, tetapi kemudian ya hal-hal lainnya itu kemudian mengganggunya. Bagaimana dengan meninggalkan musik? Ini adalah hal yang sangat susah. Bagaimana apalagi kalau musik sudah menjadi ya pekerjaannya, ya tempat dia mendapatkan uang untuk atau nafkah dan seterusnya, lebih susah lagi. Maka hal-hal yang seperti inilah yang membuat dia terhalangi dari menerima dalil, menerima al-haq, ya. Dan setiap orang diuji dengan hal ini. Setiap orang diuji dengan hal ini. Ya, itu mengapa para ulama ketika mereka mendapati hal seperti ini, maka mereka selalu berusaha untuk apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah dalam masalah ini, apa yang disebutkan oleh dalil. Mereka tidak berpikir apa yang saya suka atau bagaimana kalau begini dan begitu, nanti gimana akhirnya. Nah, tidak seperti itu, tapi apa yang disebutkan di dalil itu langsung yang menjadi fokus mereka. Taib. Wa fil jumlah la tajidu tariqan nafi'an fihi ihqaqul haqq wa ibtalul batil illa wa qad ihtawa alaihi al-Qur'an ala akmalil wujuh. Ya, dan secara umum maka engkau tidak akan menemukan sebuah metode yang bermanfaat dalam menetapkan al-haq dan ya menjelaskan kebatilan yang batil kecuali Al-Qur'an telah mencakupnya berdasarkan ya cara-cara yang paling sempurna. Ya, ini menunjukkan bahwa
cara berdakwah, metode berdakwah yang benar itu adalah bisa kita ketahui dari Al-Quran. Tidak boleh bagi kita untuk merasa cara dakwah kita itu ya kita rumuskan sendiri ya tanpa meneladani metode-metode dakwah yang telah dicontohkan di Al-Quran. Dan Al-Quran sudah jelas, tegas, yaitu apa? Tidak mencela-mencela dalam masalah akidah, tidak mencela-mencela dalam masalah tauhid. Lihat Nabi Muhammad SAW, walaupun godaannya besar sekali dan ditawarkan kekuasaan, ditawarkan kekayaan, ditawarkan perempuan, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mau ya mengorbankan atau tidak mau berkompromi dengan mereka selama itu akan menciderai dakwah tauhid dan dakwah akidah. Jadi kesalahan kalau misalnya seseorang kemudian ketika berdakwah dia tujuan utamanya bukan menjelaskan ilmu yang hak, ilmu yang sahih. Kalau tujuannya bukan ini lagi, pasti keliru. Ketika tujuannya misalnya adalah bagaimana kaum muslimin bersatu, sekedar bersatu. Hanya bersatu secara badan. Tidak bersatu secara akidah dan tauhid dan iman. Maka yang terjadi adalah nanti dia akan diam terhadap diam tidak mendakwahkan akidah dan tauhid. Lidahnya keluh untuk mendakwahkan akidah dan tauhid. Dia merasa, mungkin bisa saja dia merasa dakwah akidah dan tauhid itu perlu. Tetapi lidahnya menjadi keluh. Gara-gara apa? Gara-gara tujuan utamanya adalah yang penting kita bersatu dulu. Atau yang penting ini kita semua harus disukai oleh orang-orang. Atau ingin banyak jamaah. Ingin banyak jamaah. Ya. Lihat para nabi dan rasul. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Pengikut beliau berapa? Ya, ada nabi yang pengikutnya cuma beberapa orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah dakwah mereka gagal? Tidak. Ya. Ketika yang dituju adalah kekuasaan, maka itulah yang menjadi tujuan utama nantinya. Akidah dan tauhid menjadi hal yang bisa dikompromikan. Selama tujuan utama ini tercapai, akidah dan tauhid dipinggirkan dulu. Awalnya mungkin tidak membicarakan akidah dan tauhid. Lama-lama mereka akan menganggap aneh orang yang mendakwahkan akidah dan tauhid karena berbeda dengan mereka. Lama-lama mereka akan membenci orang-orang yang mendakwahkan akidah dan tauhid dan membenci untuk berbicara akidah dan tauhid. Itu yang terjadi. Ini semuanya karena menyimpang dari metode dakwah yang telah dicontohkan oleh Al-Quran. Al-Quran mencontohkan dakwah akidah dan tauhid adalah yang utama, tidak bisa dikompromikan. Tidak berarti ini adalah dakwah yang keras. Tidak berarti ini adalah dakwah yang tidak tahu kondisi. Tidak berarti demikian. Itu salah antum sendiri yang memahaminya demikian. Ya. Maka yang menjadi tujuan kita dalam berdakwah adalah mendakwahkan ilmu yang hak, ilmu yang sahih, apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jadikan tujuan utama. Baik kemudian apakah nanti jamaah banyak atau tidak, itu bukan masalah kita. Itu bukan urusan kita. Baik apakah nanti orang-orang menerimanya atau tidak, itu bukan urusan kita. Selama kita mendakwahkan ilmu yang hak, ilmu yang sahih dengan cara yang terbaik, menjelaskan dengan cara yang terbaik, tidak mengkompromikan dengan cara yang tidak mengkompromikan, akan tapi penjelasannya, kalimatnya disusun dengan jelas, tidak ambigu, kemudian dengan santun, maka apakah nanti jamaah banyak atau tidak, jamaah ridho atau tidak, jamaah menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah apakah kita mendakwahkan kebenaran atau tidak.
Karena kalau kita diam terhadap kebenaran, padahal kita berdakwah, lalu antum mendakwahkan apa? Kalau mau diam terus terhadap kebenaran. Atau kalau kita malah justru melawan kebenaran, padahal kita berdakwah, melawan kebenaran, antum mendakwahkan keburukan berarti. Ya, cuma ada 3 pilihan itu. Antara mendakwahkan kebenaran, diam terhadap kebenaran, atau ya mendakwahkan keburukan. Ya, melawan kebenaran, melawan dakwah yang hak. Ini berbahaya. Ya, maka ini harus diperhatikan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau menjelaskan dakwah jika tidak disertai, jika tujuan utamanya adalah bukan menjelaskan akidah dan tauhid, maka madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Maka ini menunjukkan ya metode dakwah yang benar itu adalah menjelaskan ilmu yang hak, menjelaskan ilmu yang sahih, mendakwahkan akidah dan tauhid. Itulah yang jadi prioritas utama. Tidak berarti tidak mengajar fikih, tidak berarti tidak mengajar nahwu, tidak berarti. Tetapi inti dari agama seluruhnya ada di akidah dan tauhid. Ya, inti ketika kita mengajarkan fikih adalah supaya manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah hanya kepada Allah dan beribadah dengan tata cara yang benar. Ketika kita mengajarkan nahwu, kita mengajak manusia supaya apa? Supaya membuat mereka bisa memahami bahasa Arab sehingga mereka pada akhirnya bisa apa? Bisa beribadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang lurus. Itu kan tujuan utamanya. Ya, bukan kita mendakwahkan nahwu karena nahwu itu kalau kita dakwah nahwu, insya Allah gak banyak musuh. Insya Allah aman. Kalau kita dakwah fikih saja, masya Allah, semua orang suka. Ya, nggak ada. Apalagi kita bahas fikih muamalat aja, jangan fikih ibadat, fikih muamalat aja, fikih muamalat aja yang kita fokus sehingga semua orang suka. Kalau niatnya seperti ini adalah kesalahan. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, al-mubahalatu hiya ma'khuzah minal ibtihal ila Allah jalla wa ala. Wa hiya al-mubalaghah fi ad-du'a wa suratuha ay ya'tiha al-mutakhassiman wa yaqulu ba'dahu li ba'din la natabahal. Al-mubahalah itu diambil dari kata ibtihal ya kepada Allah, yakni al-mubalaghah fi ad-du'a. Berdoa dengan ya dengan sangat gitu ya, dengan mubalaghah, dengan sangat bersungguh-sungguh. Dan permintaannya juga ya sangat-sangat besar ya. Wasuratuha, dan kita membayangkan bagaimana kita membayangkan apa itu mubahalah. Mubahalah itu adalah ketika dua orang yang sedang berdebat, mereka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, la tatabahal, ya, ayo kita bermubahalah. Ya, kemudian mereka berkata, Allahumma man kana minna kadziban fa alaihi la'natullah. Ya Allah, barang siapa di antara kami yang berdusta, maka semoga laknat Allah kepadanya, kepada yang berdusta tersebut. Wa ma asbaha dzalika bima yad'una bihi 'alal kadzib. Dan doa-doa yang semisalnya yang mereka doakan, panjatkan kepada Allah untuk ditimpakan kepada orang yang berdusta. Wa qad asyara Allahu ilaiha fi qoulihi qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya, dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, ayo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, menuju kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, alla na'budu illallah, yaitu agar kita tidak beribadah hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak ya menyekutukan ya Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian dari kami tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Seandainya mereka itu berpaling, maka katakanlah ya kami bersaksi bahwa kami adalah muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu tsaniyah kaqoulihi ta'ala, dan ayat yang ya ayat yang kedua adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, ayo, nad'u abna'ana wa abna'akum. Kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum, dan diri kami dan diri-diri kalian. Tsumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Dan kita ya berdoa semoga laknat Allah kepada orang yang berdusta. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermubahalah seperti ini dengan orang-orang kafir. Coba bayangkan. Ya, orang-orang kafir itu langsung keder semua. Langsung keder semua. Ini Al-Qur'an, Allah sendiri yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berani menjawab tantangan ini. Wal khulasatu anna hadhihi al-qa'idah fi bayani mujadalatil Qur'ani wa muhajjatihi lil mukhalifin. Dan ringkasannya adalah, ringkasan dari kaidah ini adalah bahwa kaidah ini menjelaskan bagaimana Al-Quran mendebat orang-orang yang menyelisihi Islam dan bagaimana Al-Quran berhujjah kepada mereka. Wa anha min abyanil mujadalat wa awdahya wa qamiyah hujjatan. Dan bahwa ya metode-metode yang disebutkan di Al-Quran tersebut itu adalah cara berdebat yang paling jelas, yang paling terang benderang menunjukkan kepada kebenaran dan yang paling tegak hujjahnya. Wa min tariqatil Qur'an fil mujadalati annahu ya'dilu ila at-tariqil ladzi la niza'a fihi 'anit tariqil ladzi fihi niza'. Dan di antara metode Al-Qur'an dalam berdebat adalah ya Al-Qur'an akan ya'dilu ila at-tariq, ya berpaling dari jalan yang di situ ada ya'dilu ila at-tariq, yakni ya akan berpaling menuju, akan berpindah menuju, berpindah mungkin terjemahan yang lebih tepat ya. Berpindah menuju metode yang di situ tidak ada niza' lagi, yang di situ tidak ada perdebatan lagi. Anit tariqil ladzi fihi niza', ya, dibandingkan menempuh jalan atau metode yang di situ masih ada peluang untuk terbuka perdebatan, masih didebati oleh lawan. Hatta wa in amkana iqna'ul khasmi bima fihi min niza'. Bahkan walaupun masih mungkin untuk ya meyakinkan ya lawan debat kita dengan menggunakan metode yang di situ masih bisa dia berdebat, masih bisa dia menjawab, walaupun itu masih ada kemungkinan untuk membuat dia yakin, fa innahu yad'uhu wa ya'ti bitariqil wadih. Maka Al-Qur'an meninggalkan metode ini kemudian ya menuju metode yang lebih jelas. Mithaluhu mahajatu Ibrahim lilladzi hajjahu fi rabbih. Seperti misalnya hujahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang yang mendebat beliau tentang Allah Subhanahu wa taala. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kemudian raja tersebut berkata, ana juga menghidupkan dan mematikan. Yakni fa ana mithlu rabbik. Yakni ana semisal Rabb antum gitu ya, Tuhan antum. Kaifa yuhyi wa yumit? Bagaimana raja tersebut menghidupkan dan mematikan? Hadzal rajul az-zalim yaqulu innahu yu'ta ilaihi birrajul mustahiqan lil qatli faya'fu anhu. Wa hadza 'ala za'mihi ihya. Yakni didatangkan misalnya seseorang yang layak untuk dibunuh, didatangkan kepada raja tersebut, kemudian raja tersebut memaafkannya. Maka ini menurut pemikirannya, menurut klaimnya ini adalah ihya, membiarkan dia hidup. Jadi ihya itu bukan menghidupkan. Ini membiarkan dia hidup, tapi dia pikir ini menghidupkan orang ini. Awalnya harusnya ini dibunuh, tapi saya memaafkannya. Wa yu'ta ilahi birrajul ghairi janin ala nafsihi wa ala ghairihi wa la yastahiqul qatlu fayaqtulu. Dan didatangkan misalnya orang yang tidak berbuat kriminal, ya, tidak berbuat kriminal kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain gitu ya. Kemudian dia juga akhirnya tidak pantas untuk dibunuh, tidak layak untuk dibunuh, tapi kemudian raja tersebut membunuhnya tanpa alasan. Wa hadza 'ala za'mihi imatah. Dan ini berarti kata klaim si raja tersebut ini berarti mematikan. Ibrahim alaihissalam lam yadhhab ya liyuhajja fi hadhihi nuqtah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak
kemudian memaksa ya mendebat si raja tersebut dari sisi ini. Walau hajjahu Ibrahim laghalabahu bila syak. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam ya tetap memaksakan diri berhujjah ya pada poin ini, maka insya Allah Nabi Ibrahim akan memenangkan debat tersebut. Li'anna hadza laisa ihya wala imata. Karena yang diklaim oleh raja tersebut itu bukan ihya dan itu bukan imata. Ghayatu ma hunalika fil mas'alatil ula an alladhi yastahiqqul qatlu rufi'a anhu al-qatl. Ya, yang hal paling maksimum yang terjadi sebenarnya adalah di kasus pertama ketika ada orang yang pantas untuk dibunuh kemudian dimaafkan oleh si raja, maka ini ya berarti bukan ihya akan tetapi rufi'a anhul qatl. Yaitu digagalkan, dicoret hukum untuk membunuhnya. Wallazi abqal hayata fihi huwallah. Adapun yang menjadikan ya yang membuat orang tersebut tetap hidup tidak jadi dibunuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu lamat. Seandainya Allah menghendaki maka dia pasti akan mati. Wa fi tsaniyati aidan ghayatu ma fihi annahu fa'ala sababan yaqtadi ay yamuta hadzal rajul faqatala walakin alladhi amatahu walladhi ahyah. Kemudian di kasus kedua ketika ada orang yang tidak punya salah sama sekali tiba-tiba dibunuh oleh si raja secara zalim, maka hal yang maksimum yang kita bisa katakan untuk hal ini adalah ya bahwa orang tersebut melakukan sebab, raja tersebut melakukan sebab yang sebab itu dapat membuat ya berujung pada kematian orang ini. Akan tetapi yang mematikan orang tersebut pada hakikatnya adalah yang menghidupkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa bi imkani Ibrahim ayyujadila ala hadhihi nuqtah. Maka Ibrahim alaihissalam bisa jadi berdebat tetap dalam poin ini. Walakinnahu adala ila amrin yufhimuhu wala yastati'u takhallus minhu. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menuju kepada ya hujjah lain, kepada hal lain yang itu membuat dia terdiam, membuat si raja tersebut terdiam dan tidak bisa melarikan diri dari hujjahnya Nabi Ibrahim tersebut. Faqala lahu Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah itu mendatangkan matahari dari timur, ya, fa'ti biha minal maghrib. Kemudian datangkanlah engkau, antum kalau ya, mengklaim bahwa ente itu Tuhan, datangkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka ya diamlah orang yang kafir tersebut dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fahuna yambaghi 'indal mahajati khususan idza arafta an alladhi yuhajjuka la yuridu illa an yansura qawlahu yambaghi an ta'dila 'anit tariqi alladhi yahtaju ila jadalin ila tariqin wadih la yahtaju ila jadalin. Maka di sini wajib bagi kita ketika kita sedang berhujjah kepada ya orang lain, secara khusus ketika kita mengetahui bahwa orang tersebut ya menyampaikan argumentasinya kepada kita, dia tidak menginginkan kecuali hanya untuk membela perkataannya. Dia tidak mencari kebenaran sebenarnya. Dia hanya ingin ngotot-ngototan, menang-menangan. Dia hanya ingin ya membenarkan apa yang diyakininya, keyakinan batil yang diyakininya selama ini. Maka wajib bagi kita untuk menuju ya metode yang tidak butuh kepada jadal ya daripada kita mengambil metode yang itu masih berdebat kepada kita, masih bisa menjawab kita. Pilihlah metode yang dia tidak bisa lagi menjawabnya. Ya, madamal maqsudu al-wusul ila ifhamil khasmi. Ya, selama tujuannya adalah kita bisa mendiamkan lawan debat tersebut. Fa idza arada ay yusudda alaina tariqan bi imkanina an naftaha fal narji ila tariqin akhar la yastati'u an yasudda. Ya, maka ketika dia ingin menutup jalan ya kepada kita nggak bisa lagi berargumen, berhujjah, padahal kita sebenarnya masih bisa membukanya. Jangan ambil jalan ini, ambillah jalan lain, metode lain yang dia tidak bisa menutupnya. Ya, ini dengan catatan kalau kita benar-benar menginginkan al-haq, ya, kalau kita benar-benar ingin menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran kepada orang tersebut. Bukan kitanya yang justru juga sama-sama menang-menangan saja. Ya, kita ingin menjelaskan al-haq, kita ingin menjelaskan kebenaran. Sedangkan orang lain ya ngotot-ngototan walaupun argumentasinya adalah kebatilan, maka ambillah metode yang
paling bagus yang itu langsung bisa mendiamkan orang tersebut, tidak bisa lagi menjawabnya. Dan ini tidak semua orang bisa. Ini tidak semua orang bisa. Ya, karena kemampuan ya orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahami masalah, tapi tidak bisa memahami bagaimana masalah ini diambil dari dalil-dalilnya. Ada orang yang bisa memahami masalah dan juga bisa memahami dari mana dalilnya, ya, sisi istimbatnya dan pendalilannya dan seterusnya. Tapi tidak bisa membantah dalil orang lain. Ada orang yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami masalah tersebut, memahami dari mana dalilnya dan memahami ya dan bisa membantah dalil yang dimiliki oleh orang lain, ya. Maka ketika dalil orang lain tersebut memang asal-asalan, ya, bukan bukan al-haq atau bukan masalah khilafiyah. Maka di sini ya ini adalah bagaimana Al-Qur'an mendebat orang-orang kafir, ya. Dan sebagaimana yang telah Anda jelaskan tadi, wajib bagi kita untuk meniru metode-metode yang telah disebutkan di Al-Qur'an dalam berdakwah, dan Al-Qur'an menjadikan akidah dan tauhid sebagai prioritas, dan semuanya adalah ya cabang dari tauhid, cabang dari akidah, ya. Maka tidak boleh bagi kita seperti misalnya tadi punya mentalitas ana dakwah nahwu saja, ana dakwah sirah saja, ana dakwah masalah keluarga saja, ana dakwah masalah fikih saja, ana dakwah masalah fikih muamalat saja, dengan tujuan melarikan diri dari dakwah akidah dan tauhid, tidak mau mendakwahkan akidah dan tauhid. Takut jamaah bubar, takut orang-orang membencinya dan seterusnya. Ini adalah kesalahan. Akan tapi kita jelaskan akidah dan tauhid, itu jadikan prioritas utama kita. Akan tapi kita kemas dengan baik, jangan menyinggung orang lain, tapi kita mengemasnya dengan baik, menjelaskan al-haq dengan baik, menjelaskan ilmu yang sahih dengan baik. Ya, adapun nanti ada orang suka, ada orang tidak suka dan seterusnya, itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.